Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, mungkin yang ketika lihat video ini dalam kondisi pagi atau siang ataupun sore atau bahkan mungkin malam. Nah, minggu lalu kita sudah apa ya? Saya sudah mempraktekkan untuk pengenalan-pengenalan tools yang ada di AutoCAD. Nah, di minggu ini, di pertemuan ketiga ini, materi yang akan saya berikan itu adalah materi membuat Dena simple, yang mungkin belum belum apa ya detail, tapi saya akan berikan materi dasarnya aja dulu untuk membuat sebuah Dena, mana nanti Dena ini akan digunakan untuk proses pembuatan 3D dari Dena yang akan dibuat. Nah, di sini saya akan membuat sebuah Dena, sebuah rumah dengan ukuran 9x14, itu lebar 14 dan panjang ke belakang itu 9, yaitu sudah ada taman dan mungkin ada carport atau garasi mobil, dan kemudian di belakang juga nanti ada halaman. Nah, di situ nanti saya akan buat. Nah, minggu ini saya bakalan kasih dasar untuk membuat Dena floor plan, yaitu dasarnya saja. Nanti materi selanjutnya saya akan share lagi untuk bagaimana lebih detailnya lagi. Nah, oke. Di sini saya menggunakan line. Nah, minggu lalu saya sudah jelaskan line itu membuat garis. Nah, di sini kalian bisa langsung klik dari sini atau langsung diketikkan L atau langsung ketik line. L juga bisa langsung muncul di sini tulisan line atau L sini. Jadi kita klik. Nah, dasarnya saya akan membuat panjangnya itu adalah sekitar 14 dan lebarnya itu sekitar 9, yaitu ada nanti bakalan ada kamar utama, ada ruang keluarga, ruang makan, dapur, ruang tamu, teras, halaman, taman depan rumah atau nanti garasi. Nanti situ nanti akan kita ada semua. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu, mungkin karena langsung panjangnya itu saya buat itu 14, berarti kita langsung aja dari halaman belakang kita buat. Oke, sebentar. Oke, klik aja line, saya menggunakan line sembarang mana saja, tarik. Nah, karena sebelumnya maaf, kita atur dulu untuk ininya ya, untuk dimensi. Nanti detail di situnya. Nah, di situ kalian ketikkan saja dulu D atau dim style, dimensi stylenya, kemudian enter. Kemudian di sini ada form dialog dari dimensinya, dimensi style. Kemudian di sini ada ISO standar. Nah, di sini kita akan membuat format baru atau style baru, membuat dimensi, ukuran dimensi. Nah, seperti ini nanti skalanya. Nanti saya bakal tunjukkan foto tampilan Dena. Nanti saya masukkan di dalam video ini. Nah, kemudian kita buat saja new. Di sini nama file, nama skala untuk nama dimensinya itu apa, itu bebas di sini, karena biasanya sih kalau dimensi itu berhubungan dengan skala. Nah, kalau skala itu ada skala 10, skala 20, skala 50, skala 100. Nah, itu. Nah, di sini nanti kita bakalan perbuat skala 4 skala tersebut. Di sini saya buat skala. Ketikkan aja skala, kemudian continue. Oke, sampai muncul tampilannya. Nah, ini tampilan dimensi baru dengan nama skala ini
new dimension style, itu skala. Nah, dibentuk skalanya di sini. Oke, nah ini tampilannya. Kemudian kita ke teks dulu terlebih dahulu. Kita buat teks stylenya. Nah, di sini ada apa namanya? Ada di sini text style, di sini ada tanda tiga, klik aja. Kemudian di sini ada, kemudian kita buat di sini new. Nah, saya mau buat skala dulu, yang skala yang 100. Ketikkan aja name-nya itu skala 100. Oke. Kemudian oke. Nah, untuk jenis fontnya saya gunakan itu Swiss 721 CNBT. Oke. Kemudian karena di sini skala 100 itu harus kita kalikan 2. Jadi jadinya di sini kita ketikkan untuk height-nya itu adalah 200. Kemudian apply. Oke. Sudah ada dengan format tersebut. Kemudian kita buat lagi untuk skala yang 50-nya, skala 50. Kemudian oke, dengan font yang sama, dan height-nya kita ubah karena ada 50 dikalikan 2 itu jadinya 100. Oke, kemudian apply lagi, kemudian new skala 20. Oke, kemudian height-nya kita buat kali 2 itu jadinya 40. Kemudian apply, sudah. Kemudian kita buat lagi dengan skala yang 10. Oke, di sini kita kalikan 2 jadinya 20, kemudian apply. Nah, sudah. Jika sudah seperti ini, nah karena saya akan menggunakan skala yang 100, maka klik aja 100, kemudian close. Nah, oke. Setelah kita memilih itu memilih skala, nah di sini ada skala style yang mau kita gunakan itu adalah skala 100. Nah, di sini saya gunakan skala 100. Nah, tampilannya ini nanti untuk dimensi ukuran terlihat ukuran denahnya itu berapa kali berapa dan berapanya. Oke, setelah skalanya dibuat, kemudian mungkin kita untuk posisinya di mana. Ini kan posisi keterangannya itu ke samping, ada yang ke samping, ada yang ini. Nah, kita buat posisinya. Di sini kita untuk vertikalnya kita buat above. Nah, oke. Kemudian posisi text align-nya itu di posisi tengah, yaitu ini di sini atasnya, align with dimension line. Kemudian karena tadi skala saya 100, kita gunakan offset from dim line-nya itu juga 100. Oke. Nah, jangan oke dulu. Kemudian kita balik ke ini untuk pewarnaan line dari si teksnya, atau warna dari si keterangan dimensinya nanti atau angkanya nanti. Boleh gunakan mana? Saya gunakan yang ini saja. Oke. Kemudian kembali ke tampilan line. Nah, di sini line type. Line type kita gunakan untuk yang continuous. Nah, oke. Kemudian line weight-nya itu ukuran 0,05 juga boleh, ataupun ukuran yang lain juga boleh. Bebas kalian mau kembali menggunakan seperti apa. Nah, oke. Selanjutnya adalah basic line-nya itu gunakan berapa ya? Tunggu, saya gunakan berapa? Oke. Kita gunakan 100 saja, mungkin samakan aja dengan ini. Kemudian untuk line type-nya line 1 gunakan continue, juga gunakan continue. Kemudian ukuran juga kita gunakan, samakan aja 0,05. Kemudian ininya kita buat juga jadi sama, mungkin 100.
Kemudian di sini juga kita gunakan 100 juga. Kemudian kembali ke apa ya, karena sudah tampilan sudah seperti ini, kita ke simbol and arrow. Nah di sini visualize-nya kita gunakan arsitektur tick. Oke, sudah arsitektur tick. Kemudian di sini kita gunakan juga 100. Kemudian untuk ininya kita gunakan juga 100. Di sini kalian bisa gunakan 0, mungkin kalau yang sudah otomatis sudah 0,125 sepertinya ya, 250 mungkin. Oke. Di sini bisa gunakan itu 1000 banding 5000. Oke. Nah, seperti itu. Dah, jika sudah kita ke primary unit. Nah, di primary unit di sini sudah set desimal. Kemudian precision-nya itu kita gunakan 0. Kemudian karena di sini precision 0, ininya decimal separatornya itu gunakan koma. Kemudian apa ya, untuk pengaturan lain mungkin kita kembalikan line lagi. Nah di sini tadi terkunci, ini tidak terkunci, kita buat aja 100 juga. Oke, sudah. Mungkin itu aja. Kita tinggal klik OK. Nah oke, kemudian ini skalanya. Kemudian di sini kita set current. Oke, dah sudah di set. Ini pilih skala, kemudian set current. Oke, kemudian kita close. Nah oke, sekarang kita buat line untuk denah rumah atau floor plan dari sebuah rumah. Nah tadi saya bilang kita buat ukurannya itu 9x14, ada kamar, ada tamu dan sebagainya. Oke, kita buat dari halaman belakangnya dulu. Nah oke, kita klik line atau ketikkan aja huruf L atau line, langsung muncul ya. Kemudian klik di mana garisnya mau kalian bekerja. Oke, karena saya di sini menggunakan milimeter, maka tadi saya bilang 14 meter, jadi saya menggunakan milimeter. Kalau 1 meternya itu 1000 ini ya, 1000 milimeter. Jadi kita gunakan aja 14.000 milimeter. Oke, enter. Oke, nah sudah. Jika sudah, oke. Nah ini garisnya kita lihat panjang sepertinya ya. Bentar, karena ini tadi ini. Oke, saya ulangi lagi. Oke, mungkin di sini agak lemot nih ketika di ini 14.000. Oke, sudah. Kemudian kita buat garis belakangnya itu sekitar ya lebar tadi 9.000 atau 9 meter. Kita buat dari 9.000. Enter, sudah. Jika sudah, kita buat lagi garis ke depan juga ini 14.000. Oke, jika sudah. Oke, nah oke, kan di sini ketemu dengan garis line. Oke, nah, jika ketemu titik dia bakalan seperti ini langsung. Oke, endpoint. Oke, jika sudah escape. Nah, untuk memutusnya itu kalian ini seandainya garis ya. Oke. Ini garis. Nah, ini tarik. Enggak usah ditarik, geser aja mouse-nya. Nah, ini sudah diklik, ini garis geser mouse-nya di mana-mana.
Nah, untuk memutuskannya, kalian bisa gunakan escape di pada keyboard laptop atau komputer kalian. Di situ ada tulisannya ESC. Oke. Oke, karena saya tidak gunakan ini. Oke. Nah, sudah seperti ini, maka kita buat taman belakang. Oke, ini tadi saya sudah bagikan di taman belakang. Ya, oke. Ini kan sudah bentuknya sudah persegi. Ini sudah ukuran 9 kali 14. Kita bisa buktikan seperti ini. Nah, tadi kan kita sudah mengatur namanya dimensi. Nah, jadi kita bisa cek ini di sini mungkin kalau yang 2013 atau ke 2013 di sini ada namanya Anonet. Nah, di sini ada dimensi. Nah, ini oke. Nah, dimensi, kemudian klik aja dimensi, kemudian di sini ada kita klik antar sudut dari denah yang sudah kita buat. Nah, klik. Nah, oke. Nah, sudah kita buat seperti ini, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini dia. Nah, jadi 14.000 ataupun 14 meter. Ini 14.000 mm. Nah, sudah. Nah, ini kan masih kosong. Nah, kita akan jadikan beberapa, ada ruang tamu, ada ruang kamar dan sebagainya. Oke. Nah, kita mulainya. Oke, bentar ya. Kita hilangkan dulu untuk dimensinya. Saya akan buat dulu line. Buat ini sekitar 6.000. Oke, sudah 6.000. Kemudian ke bawah saya buat coba sekitar 1.500. Dari 1.500 nanti ada saya akan buat di sini nih buat kamar mandi, kemudian mungkin toilet. Nah, di sini nanti posisi di sini saya akan buat kamar mandi, toilet, kemudian di sini kita buat 3.000 lagi ke samping. Oke. Sekitar 3 meter untuk kamar mandinya. Sudah. Kemudian pembagian untuk kamar mandi mungkin lebar 1,5 meter, 1 meter 1,5 meter, 1,5 meter itu udah cukup besar mungkin ya. Tergantung, balik lagi kalian nanti rancangan desain kalian maunya seperti apa, seberapa lebarnya. Oke, saya buat aja sekitar 1,5 meter atau 15.000 mm. 1.500 meter, 1.500 mm. Oke, sudah. Kemudian luasnya juga saya buatnya itu 1.500 mm. Oke, kemudian saya naikkan. Oke, kita ini. Nanti juga saya bakalan ajarin cara bagaimana membuat toilet bowl-nya ataupun dudukan atau cakepnya itu tongkrongan untuk si toilet bowl-nya. Nanti saya akan ajarkan untuk hal itu. Oke, saya buat ini. Nah, di sini terpisah antara Nah, di sini di posisi ini nanti saya akan buat kamar mandi. Nah, di sini ada kamar mandi. Kemudian di sini nanti ada pintu arah mungkin ada
wastafel gitu ya, sejenis wastafel. Nanti di sini saya akan buat wastafel, ataupun di sini nanti saya akan buat toilet bowl-nya. Nah, oke. Selanjutnya, nah ini kan sudah saya buat untuk kamar mandi. Nah, di posisi sebelahnya biasanya kamar mandi ataupun toilet itu tidak jauh dengan wilayah dapur kalau di rumah ya, untuk skema rumah. Nah, oke. Mungkin luas 2 meter saya rasa cukup lah. Nanti balik lagi ke kalian mau buat ukurannya berapa, itu dari kaliannya lagi. Oke, saya buatnya 2000 ya. Jadi 2 meter saya gunakan. Kemudian lebarnya juga 3000 saya buat. Oke, sudah. Nah, mungkin segitu. Oke. Nanti di depan dapur itu. Nah, mungkin ada beberapa ada namanya carport atau garasi, itu langsung ada pintu menuju ke dapur. Biasanya itu dari posisi belakang. Nah, di depan posisi ini, di depan posisi dapur ini nanti yang saya buat ini ada carport atau ada untuk garasi mobil. Nah, di sini nanti saya akan buat berbeda gitu, ada garis berbedanya sendiri gitu, ada pintu sendiri saya buatnya. Oke. Nah, mungkin di sini saya buatnya berapa ya, sekitar 7,5 meter mungkin ya, mungkin udah cukup ya 7,5 meter. Bentar ya. Oke, berarti 750. Oke, ini ke sini. Oke. Nah, ini nanti di sini, posisi di sini saya akan membuat pintu. Nah, ini materi selanjutnya. Saya akan ajarkan dulu buat kalian buat denah dasar. Sebenarnya sih nanti belum detail. Nah, untuk materi selanjutnya mungkin di hari saya akan share materinya itu di hari, mungkin di Kamis atau di Jumat saya bakalan share untuk lebih lengkapnya gitu. Oke. Nah, ini kan sudah saya buat. Nah, kemudian sudah posisi dapur nih, saya udah buat dapurnya. Kemudian saya mau coba lebih ke ruang tamu. Nah, oke. Ruang tamu kalau kita dari sini ke depan itu biasanya sih, ini mungkin saya tarik aja sekitar, saya buat mungkin tambah sekitar 750 juga deh. Nah, 750 biar sama. Kemudian saya tarik di sini, batasnya itu sekitar 3 meter luasnya, 3000. Oke, sudah. Nah, oke. Kemudian oke, sebentar. Oke, ke depan itu sekitar bentar 1000, 1500, sini 1500 juga ini. Oke, untuk teras mungkin saya buatnya 1500 atau 1,5 meter untuk teras. Oke, setelah itu lebarnya juga saya buat 3000. Oke, nah ini saya buat
buat teras, sekaligus saya buat juga samping mungkin ke kamar, sekaligus antara jarak teras dengan kamar itu sekitar saya buat 4000 deh, 4000 atau 4 meter. Oke, ke sini sama itu 3000, 3 meter. Kamarnya saya buat 3x3 nih, mungkin terlalu kecil ya, nggak tahu lah ya standar kamar yang mau dibuat. Oke, saya buat 3000, kemudian di sini 3000. Oke, nah ini kamar yang mungkin kamar utama. Nah, mungkin kurang besar atau apa, itu balik lagi ke kalian, atau tamannya terlalu besar itu nanti kalian bisa setting. Nah, mungkin untuk praktek kalian bisa coba 9 kali 14. Nanti boleh share, nanti kalau udah selesai boleh di screenshot share ke saya untuk mau lihat kalian sudah bisa atau belumnya. Oke. Nah, sudah seperti ini. Nah, ini kan ini apa namanya, kamar utama, ini kamar, kemudian ini teras, ini nanti pintu masuk untuk ke dapur, ini toilet, kemudian ini mungkin ruang keluarga atau ruang makan gitu kan. Di sini ruang makan, di sini ruang keluarga, mungkin di sini nanti ada lemari ataupun penyimpanan untuk TV dan sebagainya. Nah, nanti kemudian di belakang sini ada halaman, mungkin untuk yang ingin punya kolam atau bercocok tanam ataupun untuk menjemur pakaian gitu kan. Nah, di sini ini saya buat taman mini, ukurannya sih sekitar 4000 sih, panjang dari sini ke sini ini 4000. Nah, 4000 kalau ke sininya ini ya sekitar berapa ya, jarak antara ini itu sekitar 6000 atau 6 meter sih gitu. Nah, ini untuk garasi mobil sih sekitar panjangnya itu sekitar 5000, sekitar ya 5000 atau 5 meter, lebarnya itu 3 meter, 3000. Oke, nah sudah seperti ini. Nah, ini dasar sih sebenarnya, ini dana dasar. Nanti kita bisa lebih detailin, seharusnya sih tampilannya nggak seperti ini. Nanti saya akan masukkan, saya sisipkan contoh detail yang udah saya jadikan apa ya, buku. Nanti saya fotokan nanti kan bisa lihat. Nah, tampilan saya yang mau saya buat itu seperti apa. Oke, sudah seperti ini. Nah, ini kan nggak tahu nih ukurannya. Biasanya kan kalau Dena floor plan itu kan kelihatan sih ukurannya yang digunakan. Nah, caranya tadi kan saya sudah buatkan di awal. Di awal itu membuat dimensi style. Nah, di sini kalian bisa lihat di Anonet-nya. Tadi juga saya sudah inikan. Kemudian klik Anonet-nya, kemudian kita kita beri ukuran standar ini ya. Misalnya ini saya buat. Nah, ini jarak antara ini itu sekitar 3500. Oke, kita ini 3500. Kemudian klik lagi, kita buat dimensinya lagi, kemudian kita buat 3500 juga untuk uang keluarganya. Oh, ini pas di titik. Maaf. Terlalu besar mungkin saya buatnya. Oke, 4000 saya anggap aja ini 4000 meter. Kalian mulainya sih kalau untuk mulai itu balik lagi ke kalian, enaknya itu memulai dari satu-satu atau mau ini boleh bebas di kalian. Oke, sudah 4000 saya buat di sini. Untuk kamar mungkin ukuran berapa nih ya, 3000. Oke, kemudian ini 1000.
1000 mungkin nih, 1000 untuk jarak 1 meter. Kemudian sudah 1 meter. Oke, kita coba lagi. Ini saya buat pertigaan 3000-nya. Saya samakan garisnya. Lagi ini juga saya buat 3000. Oke, nah ini kan udah 9 9 meter atau 9000 mm kalau milimeternya digunakan. Nah, oke. Mungkin ya lebar untuk ini kita buat saja 'Oh, ini ternyata yang terkecil, yang terlalu kecil. Saya terlalu ke depan mungkin saya buatnya. Sorry. Seharusnya sih 3 meter saya buatnya. Nah, itu nanti kalian bisa sesuaikan. Anggap sajalah ini ukuran. Nah, oke. Nah, ini kan sudah ukurannya. Mungkin di sini juga bisa kalian tambahkan detailnya. Mungkin ini kita coba juga ini 3x3. Oke. Ya sudah, ini 2 meter juga kita buat. Oke, sudah. Kemudian jarak ini ke sini itu ada 1,5 meter. Oke, dari sini ke sini coba Oke, nah ini sudah jadi ukurannya. Kita coba ke ini, kita ini belum ya, ini 1,5 meter. Oke, 1,5 meter. Oke, kelihatan 9 meternya. Di sini juga saya akan buat. Maaf ya.
Nah, oke. Nah, inilah oke, inilah apa namanya, layout sederhana sih sebenarnya, floor plan sederhana. Nanti kita detailkan lagi. Nanti materi selanjutnya bakalan saya lanjutin lagi. Karena untuk materi ini aja mungkin butuh waktu itu karena apa ya 15 sampai 20 menitan untuk materi ini. Jadi saya potong-potong supaya karena laptop penyimpanan saya juga nggak begitu besar sisanya. Jadi saya potong ini untuk ini. Nah, ini sederhananya. Nanti untuk detailnya dari ini saya akan kembangkan lagi. Jadi saya mau lihat yang dipraktekkan ini, yang kalian praktekkan di rumah. Mungkin saya mintanya itu di hari Rabu sih saya mau lihat hasilnya. Nah, yang udah mahir mungkin yang dulunya karena SMK teknik bangunan ataupun yang udah biasa megang AutoCAD mungkin udah gampang, boleh di temennya dibantu. Nah, ini sih sederhana sih dari saya, simpel mungkin. Karena saya tadi buatnya sih acak-acakan dari mana dulu gitu. Sebenarnya sih aturannya sih nggak seperti itu, dari mana yang memang uh, yang kalian bisa buat gitu. Oke. Nah, ini pulpen sederhana sih. Nah, ini bisa kita simpan dengan dalam bentuk apa ya, PDF sih, mungkin diekspor. Kita ekspor ini, kalau ini kita save biasa nih, kita bisa ekspor ke format yang lain nih. Saya coba ke PDF aja ya. Oke, save. Oke, saya save. Nah, ini akan muncul. Sabar. Oke, inilah dia yang kita buat tadi. Nah, ini dia. Ya, mungkin yang bentuknya garis-garis. Ini sih awalnya untuk membentuknya. Nanti detailnya saya akan berikan lebih detailnya lagi untuk ini. Nah, ini saya potong dulu materinya. Nanti di Rabu saya minta praktekan kalian buat ini. Hasilnya boleh difotokan ke saya ataupun boleh di save as ke apa namanya, ke PDF ataupun jadikan sebuah JPEG, itu silakan. Nah, saya mau lihat bisakah kalian untuk membuatnya. Nah, coba membuat denah masing-masing, mungkin denah dari rumahnya kalian. Masing-masing kan punya rumah. Nah, coba kalian buatkan denahnya atau floor plan dari si denah tersebut. Nah, nanti saya mau lihat sudah bisakah kalian menggunakannya. Nah, nanti di Kamis saya akan berikan materi selanjutnya. Saya kembangkan materi ini. Nanti kalian dari denah rumah kalian nanti kalian akan kembangkan lagi gitu. Oke. Jadi sampai sini dulu untuk materi ini di minggu ini. Karena kita perlahan-lahan supaya kalian itu paham untuk menggunakannya dan bisa mempelajarinya. Oke. Nah, mungkin sekian dulu untuk materi ini. Kita lanjutin lagi di materi-materi selanjutnya. Nanti saya akan share untuk materinya. Oke, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.